Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad salli wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat video Islami di seluruh penjuru dunia, alhamdulillah sore hari di hari ke-17 bulan suci Ramadan kita bersua di sahabat video Islami ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang baik, barokah. Saya berterima kasih sekali kepada Ananda Jagol Tanjung di Silangkitang, Labusel, yang sudah meminta saya untuk mengisi acara ini. Dan saya sangat bangga sebagai orang kampung asli dari Labusel. Tentu saja saya sangat bangga dan senang menerima ini. Mudah-mudahan ini awal yang baik bagi kita. Alhamdulillah, sore hari ini saya akan menyampaikan intisari dari buku saya yang kelima ini, Menggapai Kesalehan Sosial. Dan alhamdulillah buku ini sudah menyebar di seluruh penjuru negeri. Sudah banyak yang memesan buku ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, mencerdaskan umat. Sahabat video Islami, agama ini mengajarkan kepada kita supaya beriman dan beramal saleh. Iman itu di dalam, tak kelihatan dia. Tapi meskipun tak kelihatan, jangan sembarangan, karena dia adalah sebuah kekuatan. Iman itu adalah kekuatan, sama dengan keyakinan. Sama dengan sekarang kita menghadapi virus corona, tak kelihatan. Tapi bergelimpangan orang dibikinnya. Penjuru dunia ini goyah, rapuh, dan tak berdaya. Iman itu tak terlihat, tapi terasa. Dan dia berwujud dalam sikap perilaku kehidupan. Nah, imannya itu di dalam hati kita. Yang tampak ke permukaan ini adalah disebut dengan amal soleh. Perbuatan yang baik. Kalau imannya baik, amalnya soleh. Kalau imannya buruk, maka amalnya salah. Makanya kalau ada orang beramal salah, itu karena imannya buruk. Dangkal dia. Tapi kalau orang beramal soleh, berarti imannya baik. Meskipun tidak semua orang beramal soleh karena iman, tapi bisa karena faktor yang lain. Tapi Islam ini mengajarkan kepada kita alladzina amanu wa amilus sholihat. Makanya dalam Al-Quran ini banyak sekali ayat yang menyebutkan berbarengan, disambung dengan waw atof, amanu wa amilus sholihat. Nah, saya ingin menyimpulkan bahwa dan menyebutkan kesalehan itu ada 5. Dan itu harus dirawat baik-baik. Dia bertingkat sekaligus berkaitan. Ini kesalehan, kebaikan yang harus kita rawat. Yang pertama adalah saya sebut dengan kesalehan simbolik. Kesalehan simbolik dan sifatnya fisikal, fisik. Yang ada dalam badan kita ini, baik pakaian kita maupun fisik kita ini, termasuk nama. Ini sekarang saya pakai baju begini nih, kombinasi antara Nusantara dengan koko. Nusantara batiknya, kokonya ini lehernya nih. Nah, pakai kupiah nih. Tapi saya tak punya jenggot. Jidat saya pun tak hitam ini. Tuh. Tapi bagi yang jidatnya hitam pakai jenggot, anggapnya itu soleh. Dan itu soleh, pelihara saja. Kita harus rawat itu. Tapi jangan kita bertengkar, berselisih gara-gara yang fisik ini. Apalagi menganggap bahwa kalau sudah secara simbolik kita soleh, menganggap kita yang paling baik, yang pantas masuk surga. Dan kita banyak berselisih tentang masalah kesalehan simbolik. Yang paling berbahaya dari kesalehan simbolik ini adalah merasa paling soleh, paling suci, paling islami, paling sunnah. Jadi kita pernah bertengkar hanya karena jenggot. Kita bertengkar karena hanya masalah jidat. Baiklah kita rawat ini. Yang perempuan pakai kerudung lah, pakai jilbab lah. Busana muslim menutup aurat. Tapi ingat, simbolik ini bukan jaminan bahwa kita sudah soleh, apalagi masuk surga. Jangan karena kita sudah berjenggot dan jidat hitam, pakai baju koko, pakai gamis, pakai sorban, pakai tasbih, terus kita bilang kita udah soleh dan masuk surga.
Ini bukan kemestian juga. Tak mesti harus pakai jenggot. Saya ini tak ada jenggotnya. Rasanya pengen ngasih obat supaya tumbuh jenggot ini, supaya lebih soleh. Tapi kan bukan di sini ketentuannya. Sama dengan koko ini. Kalau orang kita bilang, kalau sudah pakai baju koko, sudah soleh lah itu. Maling pun ada yang pakai baju koko. Ya kan? Pakai kupiah pun. Waktu naik haji kita di Mekah, yang maling di situ, pencopet itu, pakai gamisnya itu. Pakai kupiah putihnya itu. Syarik. Oh, berarti ada maling. Nah gitu ya. Jadi ini yang pertama adalah kesalehan simbolik. Tapi kita rawat lah ini. Kenapa perlu dirawat simbolik ini? Karena itu identitas. Tapi bukan kemestian dan bukan jaminan. Ini yang harus kita catat. Ya, supaya kita jangan terpesona atau bersikukuh dengan simbolik. Tapi kita lupa pada esensi. Nah, yang kedua, saya menyebutnya kesalehan ritual. Kesalehan ritual, kesalehan kita menjalankan kepatuhan kita, ketaatan kita, menjalankan ibadah ritual, ibadah mahdoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan sholat, bayar zakat, kita berpuasa seperti hari ini. Kita melaksanakan ibadah haji atau umroh, sholat tahajud, baca Quran, semua ibadah ritual itu harus kita rawat. Karena inilah rangka kita, jalan kita, wasilah kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini namanya hablum minallah. Apa kaitannya dengan kesalehan simbolik? Sahabat video Islami, dimanapun berada, mestinya kalau pula sudahlah simbolik kita ini soleh, tampang kita, baju sudah baju muslim, muslimah, sudah pakai kopiah, sudah pakai kerudung, ya kan? Sudahlah pakai serban, ada pula jenggotnya, ada pula hitam jidatnya, mestinya ritualnya makin bagus. Jangan sampai simboliknya kita sudah soleh, tapi ritualnya salah. Ya kan? Jangan sampai simboliknya lebih soleh daripada ritualnya. Kalau kopiah pula tak pernah tinggal. Pakai kopiah putih, udah haji aku. Tapi tak sholat, nantilah dulu. Nah itu kan. Tak puasa, nantilah dulu. Tak kalau gitu lepaslah kopiah kau. Nah di kampung kita macam itu kan. Lepas kopiah haji kau, jangan mati pun jadi. Nah itu kan. Tapi tak puasa dia, main kartu pula dia bulan Ramadan nih. Nah, jangan sekarang masih ada itu di kampung kita di Labusel sana. Kan kalau dulu waktu aku masih di sana, masih ada ini. Haji kalau dibilang lepas ke kopiah, marah dia. Tapi tak puasa pula. Nah ini kan. Jadi mestinya makin soleh simbolik kita, makin solehlah ritual kita. Makin bagus sholatnya, makin bagus puasanya, makin bagus tahajudnya, makin bagus puasa sunnahnya, makin bagus baca Qur'annya. Itu kan? Itulah yang disebut dengan kesalehan ritual. Makanya disebutkan innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Ayat macam ini berulang-ulang. Karena sudah iman kita kepada Allah, kita yakinkan akidah kita akidah tauhid, lantas kita wujudkan dengan kesalehan kita secara ritual, yakni kepatuhan kita menjalankan ibadah. Syukur-syukur pula pakai baju kita. Bagus. Makanya dalam Quran itu sebutkan khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaianmu yang bagus kalau masuk masjid. Kalau bagus pakai masjid pula paling rapi lah kita. Jangan lebih rapi pakaian kita ke kondangan daripada menghadap Allah. Mesti kan begitu, tapi belum mampu juga kita ini. Kadang cuma pakai kaos oblong aja kita sholatnya. Ya kan? Tapi kalau kondangan atau bertemu dengan orang rapi kali kita. Padahal perintahnya tatkala menghadap Allah bersujud itulah pakaian yang paling bagus. Supaya apa? Bisa mendukung ritual kita. Jadi yang pertama kesalehan simbolik, yang kedua kesalehan ritual, dan yang ketiga ini buahnya ini wujudnya ini sudah masuk kepada akhlak ini, kesalehan sosial. Makanya saya tulis buku ini menggapai kesalehan sosial. Kesalehan sosial itu berarti apa? Kemampuan kita menjaga keharmonisan dengan masyarakat, dengan tetangga dan lingkungan kita. Jadi kesalehan sosial itu mestinya semakin bagus simbolik seseorang, semakin bagus ritual seseorang, maka semakin bagus pula kesalehan sosialnya. Makin bagus puasanya, makin bagus pula kepeduliannya. Sekarang banyak orang susah. Kita berpuasa, mestinya puasa kita menumbuhkan kesadaran dan kepedulian. Bahwa memang lapar itu tak enak. Sekarang banyak orang lapar.
banyak pengangguran, banyak kemiskinan, mestinya makin banyaklah kepedulian kita kepada orang lain. Di bulan Ramadan ini mestinya kedermawanan kita bertambah. Kenapa? Karena kita sedang menjalankan ritual ibadah puasa. Ibadah kesalehan sosial ini berarti yang paling utama. Semakin bagus ritual kita, semakin baiklah hubungan kita dengan orang tua. Semakin berbakti kita kepada orang tua. Semakin baik kita pada keluarga kita, anak dan istri kita. Dan makin baiklah kita dengan tetangga, dengan guru-guru kita, dengan saudara-saudara kita. Inilah buahnya. Makanya ini adalah hablum minan nas. Mestinya semakin baik hablum minallah, semakin bagus pula hablum minan nasnya. Inilah satu kesatuan. Makanya nggak bisa dipisahkan. Ada orang sholatnya tak pernah tinggal. Bahkan jidatnya pun sudah berbekas. Tapi tak banyak apa dia dengan orang lain. Tak bersalaman dia dengan orang lain. Tak peduli dia dengan orang lain. Berarti gagal ritualnya. Karena mestinya ritual semakin bagus, sosial makin bagus. Nah, yang keempat, kesalehan yang harus kita rawat itu saya sebut dengan kesalehan alam. Kesalehan alam. Apa itu kesalehan alam? Menjaga dan merawat alam semesta sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah fungsi kekhalifahan kita. Di dalam Al-Qur'an disebutkan istimarakum fiha. Kalian memakmurkan alam semesta ini. Allah karuniakan alam ini yang indah ini. Ada lautan yang luas penuh dengan kekayaan, hutan yang luas penuh dengan kekayaan, udara yang bersih. Rawatlah itu untuk kehidupan kalian juga, untuk kesejahteraan kalian. Kalian khalifah di muka bumi. Kalau ini kita rawat, maka kita menjadi saleh secara alam. Tidak cukup hanya dirawat. Jangan juga ada orang kita rawat, tapi sebagian lagi juga merusak alam. Rawatlah alam ini dan jangan rusak dia. Supaya apa? Kita mendapatkan ibadah. Jadi menjaga kelestarian alam ini adalah ibadah. Ibadah alam namanya. Orang yang mampu merawat alam, menanam pohon, menjaga lingkungan, dia mencintai semesta ini, maka dia adalah mencapai kesalehan alam. Ini namanya hablum minal alam. Dan kalau menyatulah tiga-tiga ini, didasarkan keimanan kita kepada Allah, baik hubungan kita kepada Allah, hablum minallah, baik pula lah hubungan kita dengan sesama umat manusia, siapapun dia orangnya, hablum minan nas, baik pula lah hubungan kita dengan alam semesta, dengan lingkungan sekitar ini, baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan, maka itulah betul-betul orang soleh, orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh. Hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam. Dan inilah kemanfaatan manusia yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang berguna, bermanfaat bagi manusia. Dan bukan hanya manusia, termasuk juga alam. Menyayangi binatang adalah ibadah. Dalam tayangan saya beberapa waktu yang lalu, di Facebook saya itu, satu judul saya sampaikan, silakan nanti dilihat di Facebook saya, itu ada namanya sedekah, bukan sedekah biasa. Bukan sedekah biasa. Itu bersedekah kepada binatang, binatang yang tak bertuan. Nah, ini pula sedapnya itu ya. Nah, yang terakhir, yang kelima, saya menyebutnya dengan kesalehan spiritual. Ini puncaknya, ini ujungnya. Kalau kesalehan simbolik ini casing, bisa diganti-ganti. Orang yang biadab sekalipun bisa pakai yang bajunya maju muslim begini. Dan kita seringkali tertipu kalau orang sudah pakai baju gamis, sudah pakai serban, pakai kupiah, pegang tasbih, bahasanya difaseh-fasehkan. Kita seringkali tertipu ini, dianggap udah soleh aja. Ya kan? Berapa banyak sekarang ini banyak penipuan. Dan sebagiannya menggunakan simbol agama. Kenapa? Karena kita mudah larut, mudah terlena. Kita ini kan paling gampang terlenanya. Kalau sudah melihat simbolik ini gampang terlena, langsung cium tangan kita. Kalau sudah kelihatan gambarannya, wah ini Masya Allah. Apalagi tampang-tampangnya ada Arabnya, langsung kita cium tangan bolak-balik. Ya. Artinya apa? Mudah kita tertipu dengan simbolik ini. Jangan mudah tertipu dengan simbol ini. Lihat bagaimana ritualnya. Setelah itu, lihat bagaimana sosialnya. Baru lihat bagaimana dia memelihara alam. Baru kita sebutkan dia sebagai orang soleh. Baru kita cium bolak-balik tangannya. Dan yang terakhir adalah kesalehan spiritual. Kesalehan kita yang merasa senantiasa mendekat dengan Allah. Taqarrub ilallah. Dan senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Sehingga kedekatan kepada Allah ini menumbuhkan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kesalehan ritual mungkin sudah dijalankan, tak pernah tinggal lagi sholat. Tapi dalam kesalehan spiritual merasa nikmatnya ibadah itu.
merasa nikmatnya sholat, merasa nikmatnya puasa, merasa nikmatnya baca Quran, tahajud. Nah, itu kenikmatan spiritual. Kenapa? Karena merasa dekat dengan Allah dan merasa senantiasa diawasi oleh Allah dan yakin betul bahwa akan bertemu dengan Allah. Suatu hari nanti kita akan bertemu dengan Allah dan bekalnya hanya dengan iman dan amal soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solehan. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan jangan sekali-kali mensyirikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Itu di ujung surah Al-Kahfi. Pada akhirnya, kenikmatan spiritual itu kesiapan menghadap Allah. Dengan harapan husnul khotimah. Kita berdoa kepada Allah bahwa semua amal ibadah yang kita lakukan, mulai dari kesalehan simbolik, ritual, sosial, dan alam, ujungnya adalah kita mampu menjumpai Allah kelak dalam keadaan husnul khotimah dan kita nanti dimasukkan ke dalam surga Jannatun Na'im. Inilah harapan kita. Karena selalu kita berdoa, ya Allah, kami bermohon kepadamu husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka min husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Kami berlindung ya Allah dari su'ul khatimah. Sahabat video Islami, sebagai kesimpulan dari tausiah yang singkat ini, hidup kita ini perjalanan yang hari ini sudah simboliknya soleh, ritualnya soleh, sosialnya soleh, alamnya soleh. Jangan merasa bahwa kita sudah menjadi orang baik dan husnul khotimah. Tidak. Permainan belum selesai. Hidup ini bagaikan permainan. Dan amal itu dinilainya di ujung. Innal amal a'malu bil khawatimi, kata Rasul. Sungguhnya amal itu dinilai dari ujungnya. Pangkalnya harus ikhlas, betul. Ini perjalanan panjang. Tapi dinilainya di ujungnya. Banyak orang di pangkalnya baik, di ujungnya buruk. Dan banyak juga, tak sedikit pula orang pangkalnya buruk, tapi di ujungnya baik. Ini yang disebut dengan husnul khotimah. Artinya biarlah di pangkalnya dia tak baik, kita tak baik, tapi di ujungnya baik. Namanya husnul khotimah. Daripada pangkal mulanya perjalanan baik, soleh semua, tapi di ujungnya su'ul khotimah, buruk. Artinya spiritualitasnya tergelincir dia. Nah, melalui ibadah Ramadan ini mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah. Kalaulah hari ini kita masih baik menjalankan ibadah patuh, bukan karena kehebatan kita. Ini karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang kita, saudara kita yang hari ini belum baik, belum taat dia, belum soleh dia, mudah-mudahan Allah berikan ia petunjuk dan kita wajib mengajaknya supaya berujung dengan kesolehan. Pada akhirnya semuanya bukan karena amalan kita pantas dimasukkan ke dalam surga. Mungkin tak cukuplah amal kita ini. Apalah kualitasnya? Tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita. Kita doakan pula anak-anak kita yang sedang belajar, yang sedang kuliah yang jauh di negeri orang. Atau yang sedang menuntut ilmu dimanapun adanya. Mereka kita doakan supaya sehat walafiat dan bisa menjadi orang-orang baik di kemudian hari. Untuk apa? Mungkin tak cukup amal kita memasukkan ke dalam surga. Boleh jadi karena kesalehan anak-anak kita nanti menghantarkan kita dalamnya. Inilah sahabat video Islami di seluruh penjuru dunia, mudah-mudahan bermanfaat. Dari Telaga Kahuripan Bogor, Jawa Barat, saya sampaikan selamat menjalankan ibadah Ramadan dan selamat berbuka puasa. Putra Patihe Julu, Patihe, Labusel, Sumatera Utara, Hasan Basri Tanjung, menyapa dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas! Indah cantik